Selamat siang, izin Pak, saya Nafila dari Detik.com. Ada 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama untuk Pak Aco, tadi kan sudah teridentifikasi ada dugaan pelanggaran begitu di RS Bayangkara karena menolak pasien gawat darurat. Nah, ini sanksi yang akan diberikan seperti apa? Apakah ada kemungkinan untuk pencopotan direktur RSUD terkait? Untuk Bu Yuli mungkin bisa digambarkan sebenarnya kondisi Opjin di Papua ini seperti apa bila berkaca pada kasus yang kemarin, karena hanya ada 2 dokter begitu ya di salah satu rumah sakit, dan berapa sih gambaran rasio kebutuhan dan ketersediaan dibandingkan kebutuhan dibandingkan ketersediaan dokter Opjin di Papua. Terkait hospital base ini juga, apakah sekarang kan baru berjalan di beberapa rumah sakit dan baru ada 52 kuota yang dibuka begitu ya. Ini bagaimana untuk pemanfaatannya di daerah agar mungkin nanti juga bisa mengatasi kekurangan dokter spesialis di wilayah-wilayah terpencil, dan ke depan akan ada berapa kuota yang akan dibuka juga untuk hospital base. Terima kasih. Terima kasih Bu Nafila atas pertanyaannya. Jadi sanksinya memang jelas ya, bahwa rumah sakit itu dilarang ya. Sekali lagi dilarang menolak pasien dalam keadaan atau kondisi kegawat daruratan. Dan untuk itu maka nanti Dinas Kesehatan ya sebagai pihak pemberi izin ya, memberi izin akan melakukan pendalaman lagi, dan sanksi ini mulai dari yang terberat ya, pencabutan izin rumah sakit ya, sampai dengan pembinaan yang lebih lanjut dilakukan, termasuk kepada direktur dan penanggung jawab rumah sakit tersebut. Ya baik, pertanyaan kedua, kalau kita lihat kondisi dokter ya, khususnya Opjin dan anestesi ya, apalagi anestesi. Kalau Opjin masih tersebar, rata-rata bukan pegawai tetap di Papua, kontrak ya, kontrak rata-rata, dan rata-rata bukan putra-putri daerah kebanyakan, sehingga banyak ini biasanya ya, kalau di Papua kalau udah mau menjelang Natal dokternya pada cuti nih, itulah. Terutama kita ini udah antisipasi, dan sudah kemarin kita juga katakan bahwa hati-hati kalau keadaan emergensi, khususnya anestesi, even itu bedah, even itu Opjin ya, harus ada yang stay di rumah sakit tersebut itu. Oleh karena itu, kenapa pemerintah yang saat ini, dan alhamdulillah dengan adanya RSPPU sudah 2 batch ya, Papua Tengah ada putra daerah, Papua Selatan ada putra daerah, banyak dari Papua yang diterima di hospital base atau RSPPU 2 batch. Nah sekarang kita buka lagi 3 batch. Kita berharap ke depan, karena ini adalah 7 spesialis dasar yang diperlukan, rata-rata di rumah sakit khususnya Papua itu tidak ada gitu. Itu tidak ada. Jadi minimal sekali untuk 7 spesialis dasar, penyakit dalam, Opjin, anestesi, kemudian bedah, kemudian patologi klinik, radiologi, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan seperti ini seharusnya mari para pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah yang 3T ya, terpencil, pedalaman dan kepulauan, kirimkan putra-putri daerah terbaik untuk mengikuti yang tadi, by hospital base, even nanti atau adik-adik yang nanti dapat beasiswa juga, dapat juga biaya bantuan hidup dan lain-lain. Itu Mbak. Maaf, selamat sore, saya Intan dari Kompas. Ibu, mungkin Bapak Ibu saya mau menegaskan saja, untuk rasionya ada angkanya nggak ya Bu, untuk berapa jumlah dokter, terutama Opjin begitu ya, dan anestesi itu berapa rasio dengan penduduk di sana seperti apa? Jadi mungkin semakin menggambarkan kondisi di sana seperti apa. Dan kemudian kalau boleh tanya juga terkait dengan rujukan tadi, kan apakah nanti akan ada
ada aturan khusus atau sistem khusus yang mungkin akan diberlakukan di Papua, mengingat kan memang kondisinya tidak bisa diseragamkan begitu ya dengan adanya kasus ini. Apakah nanti akan ada sistem yang baru yang kemudian juga akan memudahkan supaya tidak terjadi hal yang serupa? Dan Pak Menteri, boleh saya update untuk yang di Sumatera Utara dan Aceh, ini kan ada bencana alam Pak di sana. Nah ini mungkin dari sekarang dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin kan ada rumah sakit juga yang tertutup di sana, yang aksesnya juga tertutup. Bagaimana mungkin Kementerian Kesehatan memberikan bantuan di sana dan memastikan layanan kesehatan, terutama juga mungkin kondisi masyarakat yang rentan termasuk ibu hamil tetap bisa terlayani di sana. Terima kasih banyak. Mbak, kalau kita ngomong rasio dokter, kebutuhan dokter itu 1:1000 ya. Tapi sekarang kalau kita ngomong rasio idealnya, itu pun kapan kita bisa memenuhi? Sekarang minimal itu 1 rumah sakit pun 1. Sekarang bisa dirasakan kan? 1 rumah sakit 1 lagi pergi. Dia kan punya hak dong, dia meningkatkan kompetensi dan lain-lain. Masa nggak boleh gitu? Nah, 1 orang bekerja 24 jam. Apalagi namanya Opjin, bedah gitu ya. Ini juga kalau berdasarkan rasio kita, kalau saya bilang Papua kebutuhannya masih sangat banyak. 1:1000. Total penduduk Papua berapa gitu loh. Jadi kita tinggal kalikan. Jadi itu Mbak. Jadi kalau kita sekarang bicara, saya hanya ideal sekarang, semua terpenuhi terlebih dahulu. Tapi jangan ada yang tidak menetap. Karena masalahnya kalau tidak menetap itu berganti terus. Berganti lagi. Untuk sementara ada yang sekolahkan, sampai menunggu di sekolahkan kita masukkan resident deployment. Ini ada beberapa hal ya. 1 resident deployment. Yang kedua penugasan khusus. Yang ketiga SIP keempat. Itu udah berbagai macam inovasi kita lakukan untuk mengisi kekosongan. Tapi tidak selamanya itu bisa terjadi. Retensi itu yang harus kita lakukan perbaikan. Salah satunya sekolahkan putra-putri daerah terbaik yang pertama. Kedua, berikan tunjangan khusus yang kedua. Yang ketiga, kesejahteraan dan pengembangan karirnya kita pikirkan. Gitu ya, Mbak. Yang kemudian di Aceh Sumatera kita monitor, memang sekarang masih bisa ditangani oleh dinas kabupaten kota dan provinsi. Tapi kita kan bikinnya itu berjenjang. Kita selalu ada di pusat krisis nasional yang membackup dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kota. Kalau mereka nggak bisa, kita masuk. Nah, komunikasi sudah terjaga sampai sekarang. Informasi yang kita miliki itu masih tertangani oleh dinas kabupaten kota dan provinsi.